puas bermain, akhirnya Miko memutuskan untuk mengajak Shina ke sebuah kafe yang menyediakan menu kesukaan Shina, yaitu parfait. Mereka duduk berhadapan. Tak henti mata Miko memandang wajah cantik istrinya itu. "Hani, berhenti memandangku." Shina merasa risih mengetahui suaminya itu sedang memandangnya. "Kenapa? Aku kan memandang istriku sendiri. Tidak salah kan?" jawab Miko tersenyum licik. "Ya memang tidak salah, Hani. Tapi tolong perhatikan tempat ini, tempat umum, Hani." "Terus apa salahnya? Mau tempat umum, tempat tidak umum. Kebenarannya kau adalah istriku. Terserahku mau memandangmu di mana." Mendengar jawaban Miko, Shina akhirnya memilih diam daripada nanti akan jadi masalah, karena Shina sudah hafal sifat suaminya yang tidak mau kalah. Sedangkan Miko masih melanjutkan aksinya memandangi istrinya itu. Sampai akhirnya seorang pelayan berjalan ke arah mereka dengan membawakan pesanan untuk mereka. Miko memesan kopi latte, sedangkan Shina tentu saja memesan parfait. Setelah parfait itu berada di hadapan Shina, tanpa aba-aba, Shina dengan lahap menyantap parfait kesukaannya itu. Selang beberapa menit, pelayan itu datang kembali dan membawakan Shina satu buah buket bunga lili yang indah. Shina menerima buket itu, lalu bertanya kepada Miko. "Apa ini kejutan darimu untukku?" tanya Shina dengan wajah gembira. Miko yang tidak merasa memberikan buket itu, akhirnya mengambil dan membuang buket itu. "Hei, pelayan, katakan, siapa yang berani memberikan istriku buket ini?" Miko menatap tajam ke arah pelayan itu. "Itu, Tuan, tadi ada laki-laki yang meminta saya mengantarkan ini untuk Nona. Dia bilang, Nona ini kekasihnya." Kekasih?" Shina terkejut sekaligus takut. Perlahan, Shina memandang Miko yang kini wajahnya sudah memerah padam, dipenuhi amarah. "Di mana laki-laki itu?" tanyanya kepada pelayan sembari mengepalkan tangannya. Tuan, tadi dia ada di sana, Tuan." Pelayan itu menunjukkan sebuah tempat duduk kosong. "Hei, berhenti bercanda denganku, kau pelayan!" bentak Miko dengan nada yang meninggi. Suaranya membuat semua pengunjung kafe itu melihat ke arahnya. Hani, tenanglah, aku mohon," bisik Shina sembari Shina menepuk pelan pundak Miko. "Bagaimana aku bisa tenang?" Miko kembali dengan nada tingginya. Shina yang tahu kalau suaminya kini sedang marah, akhirnya mengajak Miko keluar dari kafe dan menarik Miko ke dalam mobil. Didudukkan pelan suaminya itu. Lalu, Shina memeluk Miko dan menyandarkan kepalanya di dada bidang milik Miko. "Hani, apa kau marah padaku?" "Tidak." "Hani, apa kau tidak percaya padaku? Aku tidak memiliki kekasih." Shina menatap mata Miko dengan wajah yang bersungguh-sungguh. "Aku tahu." "Lalu, kenapa kau marah, Hani?" "Aku marah sebab aku tidak suka ada laki-laki yang memperhatikanmu. Bunga itu rasanya ingin kuinjak-injak bersama pengirimnya." Shina menghela nafas beratnya. "Kita pulang?" tanya Shina. Miko mengangguk dan menjalankan mobilnya dengan kecepatan sedang. "Aku yakin ini adalah ulah Sen. Akan kuberi pelajaran," gumam Miko dalam hati. Sampai di rumah, Shina turun dari mobil, sedangkan Miko berangkat ke bar milik Dennis. Sampai di bar, Miko melihat Dennis sedang melamun, sampai tidak menyadari kedatangan Miko. Miko yang melihat sahabatnya itu melamun hanya diam saja, langsung duduk di hadapan Dennis. "Anak ini apa masih memikirkan masa lalunya?" gumam Miko. Cukup lama Miko berada di depan Dennis. Bahkan whisky yang dia pesan sudah duduk manis di meja mereka. Tapi Dennis masih enak dalam dunianya sendiri. Miko menenggak gelas keduanya. Namun Dennis masih dalam lamunannya.
sampai Bernie datang menyapa Miko. "Bos, kau datang," sapa Bernie yang membuat Dennis sadar dari lamunannya. "Hei boy, kau baru datang," ucap Dennis basa-basi. "Kau sudah buta, lihat gelas di depanmu. Hampir 1 jam aku di sini." "Sorry, gue lagi gak konsen." "Kenapa? Apa kau mengingat dia?" Dennis menggelengkan kepalanya. "Jangan bohong." "Sudah kubilang aku tidak mengingatnya." Tiba-tiba Dennis membentak Miko. "Kau membentakku? Itu berarti kau benar mengingat mereka." Dennis mengacak-acak rambutnya. "Sial, aku membenci kalian." Prak! Gelas yang berada di depannya menjadi sasaran. Miko menepuk pundak sahabatnya itu. "Tenanglah. Entah mengapa, setelah aku melihatnya lagi, aku mengingat kembali masa lalu kita. Masa laluku dengan mereka. Sial." "Aku tahu itu berat, Dennis. Tapi itu sudah bertahun-tahun berlalu. Apa kau tidak ingin mencoba membuka hatimu? Itu." Hahaha. Dennis tertawa dan mengambil vodka, menenggaknya langsung dari botolnya. Saat ini, Dennis sudah mabuk berat. Keadaannya terlihat kacau, benar-benar kacau. "Sean, kau busuk. Aku membenci kalian berdua. Tapi aku tidak bisa melupakanmu." Dennis meneteskan air matanya. "Bernie, bawa dia ke kamarnya dan segera kembali kemari," perintah Miko kepada Bernie. Setelah Bernie mengantarkan Dennis ke kamar miliknya yang ada di bar itu, Bernie kembali menemui Miko. "Bernie, lacak keberadaan Sean sekarang. Aku ingin menemuinya." "Baik, Tuan." Beberapa menit, Bernie berkutat pada komputernya. "Bos muda, Sean berada di bar XM." "Baik, kau di sini saja. Aku akan menemuinya sendiri." "Bos, aku tahu kemampuanmu berkelahi. Aku tidak meragukannya. Tapi ingatlah, saat ini di rumahmu ada yang menunggu kepulanganmu. Aku sarankan bos mengajak Bian, Roy, atau Dimas untuk berjaga-jaga," ucap Bernie. Mendengar ucapan Bernie, Miko terdiam sejenak. Dan akhirnya, Miko menyuruh Dimas untuk datang dan menemaninya menemui Sen. Sampai di bar XM, Miko masuk dengan berteriak, "Sen, keluar kau!" teriak Miko. "Hahaha, kita kedatangan tamu tidak diundang rupanya," ucap Sen dengan gayanya yang selengean. "Brengsek, beraninya kau mengirim bunga kepada istriku." Buk! Satu pukulan mendarat di wajah Sen. Hahaha. Buk! Satu pukulan kini mendarat di wajah Miko. "Kau sangat berisik di tempatku. Apa urusanmu jika aku mengirimkan bunga pada kekasihku?" "Kau sudah gila. Sina adalah istriku. Istri sahku." "Kalau dia istrimu, memang kenapa? Sebelum publik tahu dia istrimu, aku masih ada kesempatan." Dek! Ucapan Sean seperti sebuah tamparan yang kuat untuk Miko. Memang benar, selama ini dia menyembunyikan identitas Sina sebagai istrinya. Dia melupakan itu. Dia melupakan bahwa publik tidak tahu bahwa Sina adalah istrinya. "Berisik kau! Masalah itu bukan urusanmu. Kau adalah tuan muda yang egois. Bersamamu, Sina tidak akan bahagia." "Brengsek! Beraninya kau bicara seakan-akan Sina akan bahagia bersamamu." Puk! Satu pukulan lagi mendarat di wajah Sen. "Hahaha, aku jamin jika Sina bersamaku, dia akan bahagia. Lebih bahagia dibanding sekarang. Dia akan dikenal publik sebagai Sina Wiguna." Apa kau tidak puas merebut dia dari Dennis? Sekarang kau ingin merebut Sina dariku." "Aku merebut? Apa kau lupa? Apa kau bodoh? Dennislah yang tak tahu malu merebut dia dariku." Kali ini, Miko dan Sen sudah berada jauh masuk ke perkelahian yang benar-benar sengit. Tak ada satupun yang mau mengalah. Kedua wajah mereka sudah dipenuhi oleh luka pukul. Dar! Satu tembakan diarahkan ke atas, membuat Sen dan Miko berhenti berkelahi dan menatap ke arah suara tembakan. "Dimas!" ucap Sen dan Miko bersamaan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena akan ada video baru setiap harinya. See you next time. Dadah!